Perkenalkan, nama saya Yohanes Likus Terens, NIM 31121027. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Perencanaan tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Baik, saya akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama, kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah yang meliputi rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah, rancangan teknokratik dan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rancangan awal RKPD atau rencana kerja pembangunan daerah, rancangan awal restra perangkat daerah, dan rancangan awal renja perangkat daerah. Yang kedua, perumusan kebijakan tersebut diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan daerah yang selanjutnya dijadikan dasar penyajian rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyusunan perangkat pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional. Yang ketiga, agar rencana pembangunan daerah dapat dirumuskan dengan baik, maka perlu dilakukan persiapan yang meliputi pembentukan tim perumus, orientasi mengenai materi dokumen perencanaan, penyusunan agenda kerja tim perumus, dan penyiapan data informasi perencanaan pembangunan daerah. Dan yang keempat, kaidah perumusan kebijakan rencana yang meliputi analisis gambar umum kondisi daerah, analisis keuangan daerah, sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategi daerah, perumusan dan penjabaran visi misi, perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan prioritas pembangunan daerah, perumusan sasaran program dan kegiatan perangkat daerah. Yang terakhir, penelahan pokok-pokok pikiran DPRD. Kemudian kita masuk pada pembahasan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih tergolong rencana pembangunan jangka menengah yang disingkat RPJM daerah. Adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun dan merupakan pelaksanaan tahap kedua dari RPJP daerah. Maka dari itu, pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berusaha melakukan berbagai perencanaan pembangunan untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pada kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang sudah terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Pada perencanaan pembangunan yang sudah terrealisasi adalah pembangunan alun-alun kota Sambolaka yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari terrealisasinya pembangunan tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan para masyarakat sekitar dan UMKM yang berjualan dan membangun stand di alun-alun kota. Dari pembangunan tersebut
pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari pedagang yang membayar iuran tiap harinya. Berikutnya, pembangunan yang sudah terrealisasi adalah pembangunan infrastruktur, baik itu akses jalan maupun bangunan untuk sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan pembangunan besar-besaran untuk menunjang keberlangsungan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, agar wisatawan yang berkunjung untuk melihat destinasi yang ada di Sumba Barat Daya merasa nyaman dan akan berkunjung kembali lagi. Beberapa tempat destinasi Sumba Barat Daya yang sudah memiliki pembangunan adalah Rumah Adat Budaya Sumba, Bekuri, Pantai Pero, Rumah Adat Ratenggaro, Menanga Aba Beach, dan Kacura. Baik, yang terakhir adalah perencanaan pembangunan daerah yang belum terrealisasi dikarenakan berbagai masalah, seperti perencanaan pembangunan pengaliran listrik di desa-desa yang belum mendapatkan listrik. Itu disebabkan minimnya sumber daya manusia, lokasi atau tempat pemasangan listrik terlalu jauh, dan minimnya biaya pengalokasian dana. Di sini, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya secepatnya menangani masalah ini dengan memberikan bantuan berupa kaca tenaga surya bagi rumah di setiap desa-desa yang belum mendapatkan aliran listrik sebagai penerangan jangka pendek, dan pemerintah berusaha untuk memasukkan aliran listrik di setiap desa dalam waktu secepatnya. Perencanaan pembangunan kedua yang belum terrealisasi adalah masalah jaringan, di mana banyak tempat di Pulau Sumba belum mendapatkan jaringan yang stabil, terutamanya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri, jaringan telekomunikasi masih sangat minim, dan dari itu pemerintah melakukan perencanaan pembangunan tower-tower di setiap tempat yang minim jaringan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Belajarlah dari masa lalu, nikmati masa sekarang, dan persiapkan masa depanmu dengan baik. Saya sebagai pemateri, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.